Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Kita akan mengulangi pembahasan yang belum tuntas, masih di dalam babut diyat, ya, bab tentang denda bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu. Wa an Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi. Sebelumnya sudah sempat kita bahas, ya, gitu. Tapi belum tuntas. Wa an Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Su'aib dari ayahnya yakni Su'aib, dari jaddihi dari datuknya, radhiyallahu ta'ala anhum, ya, menunjukkan mereka semua, si Amr, Su'aib serta ayah daripada Su'aib adalah sahabat-sahabat Nabi. Qala, ia berkata, man tatabbaba, barang siapa yang ngaku-ngaku jadi tabib, ya. Tabib itu dokter, ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku jadi tabib, dalam arti ngaku-ngaku sebagai ahli mengobati orang, padahal sebenarnya tidak begitu, ya. Walam yakun, padahal tidaklah ia, bitibbi, terkait pengobatan atau ilmu pengobatan, ma'rufan, memahami atau menguasai. Fa'asabah, kemudian ia mengena nafsan pada seseorang, ya, dalam arti mengobati orang tapi kemudian gagal, ya. Yang waktu itu kita ceritakan tentang orang yang coba-coba mengobati menggunakan sengatan tawon, ya, malah mati. Fama dunaha, dan apa-apa yang selainnya, fahuwa dhaminun, maka ia adalah penjaminnya, dalam arti bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Akhrajahu Daruqutni wa sahhahul Hakim wa huwa 'inda Abi Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma, illa anna man arsalahu aqwa mimman wasalahu, ya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini juga terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, di dalam Sunan An-Nasa'i, dan selain keduanya. Hanya saja ada catatan di sini bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa riwayat ini mursal dianggap lebih kuat daripada orang-orang yang mengatakan bahwa riwayat ini mausul. Akan tetapi disimpulkan oleh para ulama ahli hadis bahwa derajat hadis ini adalah hasan, mengingat banyak jalur-jalur periwayatan selain yang ditampilkan di sini. Nah, mafhumnya kalau dia memang seorang tabib, seseorang yang terbukti ahli, ya. Terbukti ahli itu kalau sekarang ya bisa dilihat berdasarkan sertifikat.
misalnya faktanya memang ia pernah kuliah di Fakultas Kedokteran dan punya ijazah, serta ijazahnya asli, tidak palsu ijazahnya. Itu artinya dia bukan dikatakan di sini dia bukan tatobbaba, tapi memang dia tabib yang sebenarnya. Kalau tabib yang sebenarnya kemudian mengobati orang dan pengobatan itu tidak berhasil, dia tidak bisa dituntut karena profesinya sebagai dokter. Ada orang sudah parah sakitnya dibawa masuk rumah sakit, disuntik dokter, dapat 5 menit mati. Dokternya pembunuh berarti? Oh, enggak begitu ya. Dokternya sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur, sesuai kaidah-kaidah ilmiah yang ia pelajari dan ia kuasai. Kalau ada orang pusing kemudian kita kasih obat anti pusing, ya katakan dikasih Botrexin begitu. Kok setelah minum Botrexin terus kemudian orangnya meninggal, pabrik Botrexin tidak bisa dituntut gara-gara itu, karena sudah terbukti secara klinis memang itu adalah obat misalnya ya untuk menghilangkan pusing-pusing. Tapi kalau orang itu tatobbaba, ya ngaku-ngaku atau pura-pura menjadi orang yang ahli mengobati, padahal tidak ada riwayat, tidak ada bukti, ya, mulai dari sekolahnya dan lain sebagainya, ya bahwa dia itu ahli di bidang itu, maka kalau terjadi apa-apa dia bertanggung jawab atas pasien yang ditanganinya, ya. Nah hadirin, bicara tentang pengobatan itu kan ada pengobatan metode modern atau kedokteran modern, ada kedokteran tradisional. Ya dua-duanya sama-sama ikhtiar dan sama-sama berdasarkan satu riset yang sangat lama, ya. Di RRC misalnya rumah sakit itu ada 2 dan sama-sama rumah sakit pemerintah. Ada rumah sakit dengan penanganan modern, ya seperti yang di rumah sakit Khadijah atau di rumah sakit Fatimah dan lain sebagainya. Ada juga rumah sakit itu tradisional dan akan ditangani secara tradisional juga, sehingga orang itu boleh memilih apakah ingin mengobatkan penyakitnya itu ke rumah sakit modern ataukah ke rumah sakit tradisional. Sama-sama ditangani dengan baik sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di masing-masing rumah sakit tadi. Tapi bukan perdukunan, lain lagi kalau perdukunan itu. Kalau perdukunan itu isinya ngawur dan tipu-tipu. Nah, dari hadis itu dikatakan yadulul hadis ala anna man idda'a ilma tibbi wa laysa bi alimin fihi wa la yuhsinuhu. Hadis menunjukkan bahwa orang yang ngaku-ngaku sebagai ahli mengobati orang padahal sejatinya tidak seperti itu, fagharron nasa, kemudian ia menipu orang, wa alajahum, kemudian mencoba mengobati, ya. Misalnya di depan rumahnya dikasih tulisan pakar pengobatan tradisional, misalnya, ya, padahal ya dia tidak punya pengetahuan. Wa alajahum fa atlafa bi'ilaji nafsan, kemudian dengan pengobatannya itu menyebabkan pasiennya meninggal dunia. Fama dunah minal a'dha, atau menimbulkan satu gangguan kesehatan pada bagian-bagian tertentu dari tubuh pasiennya, ya. Karena dipijat dengan cara tertentu langsung tangannya malah tidak bisa digerakkan.
fahuwa dhaminun ya, li'annahu muta'addin haitsu gharran nasa wa adda nafsu lima la ya'rifuhu. Maka dia harus bertanggung jawab ya. Dia harus bertanggung jawab. Hanya saja kalau pasiennya mati, ia tidak bisa diqisos, tapi dikenakan denda yang 100 ekor unta itu. Kenapa tidak bisa dikisos? Karena bukan pembunuhan. Kenapa dikatakan bukan pembunuhan? Karena yang ia lakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Saya punya metode pengobatan seperti ini. Apakah sampean setuju? Oh iya, saya mau diobati dengan cara seperti itu. Dulu ada di Jakarta, malah praktisinya itu orang barat ya, orang Amerika tidak salah. Jadi sakit apapun modelnya di kertek-kertek tulangnya, cekrak gitu. Banyak yang sembuh. Tapi ada beberapa pasien patah tulang dan meninggal dunia. Akhirnya prakteknya ditutup oleh pemerintah. Nah itu harus bertanggung jawab ya. Kenapa? Li'annahu muta'addin haitsu gharran nasa, karena dia sudah melampaui batas. Dengan cara itu sebenarnya dia menipu manusia. Makanya jangan kemudian tergiur, terpesona oleh iklan-iklan seperti itu ya. Ada yang bisa melakukan operasi tanpa pisau ya. Ada macam-macam. Jadi mungkin saya pernah cerita ya, ada istrinya mas saya, mbak ipar saya berarti ya, itu lah mas saya itu kan bawa senapan angin ditaruh, padahal senapan itu sudah siap kokang, sudah dikokang. Senapan itu roboh ya, meledak, dor itu kena sikunya sini, nembak sikunya sini ya, jingkrak-jingkrak sikunya itu, terus dibawa ke rumah sakit, di ronsen itu gotrinya itu pecah jadi 3, nusuk tulang ya. Nah kemudian namanya orang desa ya, ada yang bilang di sana di Rungkut itu ada seorang ahli yang bisa mengeluarkan gotri itu tanpa operasi ya. Gitu ceritanya. Makanya dibawa ke Rungkut sana ya, dan tidak mahal, hanya seikhlasnya gitu. Terus tidak tahu kasih minum komat kamit gitu, terus dari yang luka itu diwas pakai tangan gitu. Lah terus di tangannya itu ada pecahan gotri, ada 2 gotri itu, dan dia lihat hasil ronsennya, iya ini memang ada pecah jadi 3, tapi sudah saya ambil 2, sisa 1 di sini, mungkin 1-2 minggu lagi datang ke sini lagi untuk mengambil yang 1 ya. Mas saya agak ragu, gak percaya aku mau seono operasi tanpa dibedah itu gimana caranya. Ronsen lagi, di ronsen lagi ya, untuk membuktikan apa benar yang di dalam itu tinggal 1. Di ronsen lagi, ternyata hasilnya sama, tidak ada perubahan ya. Jadi yang katanya bisa menyembuhkan tanpa operasi atau mengambil barang yang di dalam tanpa pembedahan atau operasi tanpa keluarkan darah, itu sebenarnya tipu-tipu ya, atau dalam bahasa agama namanya sihir ya. Yasharu ayunan nas, menyihir matanya orang, dalam arti menipu tadi.
Kalau terjadi apa-apa maka dialah yang bertanggung jawab ya, karena dia sudah menipu orang. Wa a'adda nafsahu lima la ya'rifuhu, dan ia mengajukan, menonjolkan dirinya untuk sesuatu yang ia tidak ahli di bidangnya. Waktu saya kuliah dulu oleh PW Muhammadiyah, waktu itu diikutkan kuliah diploma 1 pijat refleksi. Walaupun saya tidak punya sertifikat, tapi pernah ikut kursus ya, diploma 1 pijat refleksi. Ada teman saya, rumahnya di Magetan sana, itu kemudian mengembangkan sehingga sampai sekarang menjadi ahli di bidang pijat refleksi, di samping kepala madrasah sanawiyah negeri dia anunya, pekerjaannya. Tapi di rumah buka praktek pijat refleksi. Suatu saat ada orang ya, teman saya kenger, nggak bisa noleh itu loh, nggak bisa noleh ya. Nggak bisa noleh ke kanan, tapi ke kiri bisa, seperti tersiksa gitu. Terus saya panggil, sampean ke sini, tak coba teknik biyen iku temenan ta. Saya tutul-tutul gitu beberapa kali, kaget dia, loh kok langsung sembuh katanya. Wah, sebenarnya ada bakat juga, tapi saya tidak mengembangkan menjadi ahli pijat refleksi tadi. Ya, iya bakat sebenarnya. Ya, cuma dokter itu atau ahli itu tidak bisa mengobati diri sendiri. Qala at-tibbiyu fi sarhil mishkat la a'lamu khilafan fi annal mu'alija idza ta'adda fatalafal marido kana dhaminan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, jika seseorang melakukan satu proses pengobatan dan ia melampaui batas di dalam prosesnya, kemudian menimbulkan kematian kepada pasiennya, dia bertanggung jawab, kena diat tadi. Kalau dokter ada sih istilahnya malapraktek ya, itu kena masalah ya. Walaupun dia dokter, tapi kalau malah praktek dia kena masalah hukum. Misalnya habis operasi ternyata tang sama silitnya tertinggal di perut pasien, misalnya gitu ya. Kan ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Ternyata obeng sama catemnya itu kari di dalam perut pasien, terlanjur dijahit loh. Lah kan di ronsen loh, kok no tang di situ. Oh, operasi kemarin tertinggal. Nah, itu termasuk melampaui batas ya. Dan itu waki terjadi, bukan tidak ada seperti itu. Wa kadza al-muta'ati ilman aw amalan la ya'rifuhu fa huwa muta'addin. Demikianlah orang yang lancang ya, mengaku sebagai ahli di bidang pengobatan padahal dia tidak ahli, termasuk orang yang melampaui batas. Fa in tulitu min fi'lihi at-talafa domina at-tiyata ya. Fa in tawallada min fi'lihi at-talafa domina atiyata. Kalau kemudian dari prakteknya itu menimbulkan satu
kematian, maka yang bersangkutan harus bayar diat. Tapi wasaqata anhu al-qut, ia tidak bisa dijatuhi hukuman kisos. Kenapa? Karena yang ia lakukan tadi yang sudah kami sampaikan atas seizin pasiennya, bukan pembunuhan. Amma hukmu amalihi fa inna muharramun alaihi hadhihi ad-da'wa al-kadhibatu. Adapun hukum dari prakteknya itu adalah haram. Kenapa? Wat taghrir bin nasi, karena ia menipu orang, wal abasa bi abdanihim bil jahli wal kadhibi, bermain-main dengan kesehatan orang padahal dia tidak memiliki keahlian. Wa ma akhadha min ujratin faya muharramatun, demikian pula duit yang ia dapatkan dari praktek itu haram hukumnya. Kenapa? Li'annaha min akli amwali nasi bil batili, termasuk mengambil, mendapatkan harta dengan cara-cara yang batil, yang itu dilarang keras dalam Islam. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wa natijatu khida'in wa thamratu tamwihi, karena itu adalah hasil dari proses tipu-tipu serta buah dari memperdaya orang. Nah, hadhi tariqatu yata'ataha wa yaf'aluha katsirun mimman yad'una al-ma'rifata bitibi asy-sya'bi. Ini yang seringkali terjadi di mana seseorang mengatakan dirinya ahli pengobatan tradisional. Seringkali seperti itu. Yudhiruna amamal basta'i al-mu'arrafa, dia promosi di hadapan orang-orang awam, fayakunahum binar. Kalau di Arab kemudian mereka praktek kai, ada penyakit yang disembuhkan dengan cara menempelkan besi yang sudah dibakar sebelumnya. Wa yasifuna lahum al-wasifat allati in lam tadur fa innaha la tanfa'u. Dengan cara-cara itu, sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya pun, sebenarnya juga tidak bermanfaat, ya. Banyak pengobatan tradisional itu kemudian dianggap orang mampu menyembuhkan, itu hanya sugesti. Misalnya susuk, tahu susuk ya, bukan 200 susuk 100 itu. Ya, tidak tahu gimana caranya. Jadi sebenarnya la yanfa'u wa la yadurru. Yadurru menimbulkan bahaya, ya nyatanya tidak, orang yang disusuk juga tidak bahaya, tapi tidak ada manfaatnya. Dan lain sebagainya. Malah dalam kasus tertentu itu sebenarnya kejahatan juga. Saya mengamati beberapa kejadian, ya. Ada orang yang dikatakan dokter sudah finish, artinya sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, dokter kan yang paling tahu, ya. Kemudian ada yang memberi masukan, padahal yang memberi masukan ini sebenarnya
Combe, tahu combe ya? Marketing dari seorang ahli pengobatan tadi, dia marketingnya, di sana ada orang namanya Pak Samsudin, itu setengah sakti orangnya, ngesai roti. Itu penyakit yang paling parah pun itu bisa disembuhkan. Macam-macam namanya promosi, dan juga mestinya dapat fee dia kan ya. Saya malah punya teman sudah meninggal, teman saya ya sudah meninggal. Teman waktu kuliah dulu, ya enggak tahu gimana ceritanya, terus belakangan jadi dukun ya. Ya pinter-pinter ngobati gitu. Kalau sudah musim pemilu legislatif, pemilu apa itu, tamunya banyak itu ada. Ya enggak tahu dia. Nah itu teman-teman kuliah yang belum dapat pekerjaan itu dihubungi semua. Kalau kamu bisa datangkan pasien ke tempat saya, nanti fee-nya 20%. Kalau saya tarik dia 1 juta, Anda dapat 200 juta ya. Jadi dia masang banyak orang untuk ya cerita bahwa ini hebat dan seterusnya, namanya saja promosi ya. Ya. Nah, beberapa kasus yang saya amati setelah pulang dari pengobatan tradisional itu langsung ada perubahan. Langsung bisa ke masjid, bisa babat-babat suket, bisa jalan-jalan, padahal sebelumnya tergeletak, tidak bisa apa-apa. Nah, biasanya tidak sampai 40 hari meninggal. Setidaknya obatnya habis, biasanya meninggal, kapsulnya habis, meninggal. Ada beberapa kasus seperti itu. Sehingga saya yakin bahwa kapsul yang diberikan itu isinya narkoba ya. Jadi hanya untuk sisa-sisa tenaganya saja, mangan enak dan sebenarnya narkoba. Ada obat penghilang rasa nyeri waktu dulu namanya Ponstan, ingat aja dengan. Walaupun jenengan sariawan ya, pati mangan iku waduh, kena sambal dikit perih ndak karuan, setengah jam sebelum makan minum Ponstan, gak kroso enak mangan itu ya. Seperti itu ya. Padahal Ponstan atau semua obat anti nyeri ada unsur narkobanya, walaupun sudah desain sedemikian rupa oleh para ahli farmasi bahwa hal itu tidak membahayakan. Ya semua obat nyeri itu mengandung narkoba, cuma dalam dosis aman gitu. Makanya harus dalam pengawasan dokter. Kayaknya sudah lama ditarik namanya obat Ponstan itu, diganti yang lainnya. Kayaknya terlalu tinggi kadarnya itu. Wong saya itu sariawan tidak karu-karuan ya, kesenggol air saja perih, supaya makan bisa enak. Nah, setengah jam sebelumnya minum Ponstan. Wah gak kroso, walaupun sambal terong gak kroso. Ya itu. Sehingga saya yakin yang diberikan itu narkoba, makanya mahal sampai 10 juta untuk datang ke orang yang ngaku-ngaku sebagai ahli tadi. 10 juta ya. Saya tanya seperti itu. Artinya yang ia lakukan sebenarnya adalah tipu-tipu. Yuqasu ala ittibi bil jahli apa kullu amalin yad'ihil insan. Dikiaskan kepada hadis ini segala sesuatu perbuatan atau segala sesuatu keahlian di mana orang sejatinya tidak ahli tapi kemudian ia mengatakan ahli, sehingga hal itu bisa menyebabkan mafsadat atau kerusakan bagi orang yang lainnya.
misalnya tidak ahli di bidang pertanian, kemudian ngaku ahli terus menangani sawahnya orang. Jika terjadi gagal panen, maka dia bertanggung jawab karena tidak ahli. Dan yang ia dapatkan sama, termasuk wa aklul amwalin nasi bil batili, makan harta orang lewat cara-cara yang batil. Wa a'dhamu min hadza kullihi iddi'aul ilmi syar'i. Dan paling besarnya bahaya yang ditimbulkan kalau ada seseorang mengatakan ahli di bidang hukum agama atau ilmu syariah, padahal dia tidak ahli ya. Kemudian menyampaikan fatwa keagamaan ya. Nah, kalau seseorang yang tidak ahli kemudian ngaku-ngaku ahli, itu harus bertanggung jawab apabila menimbulkan gangguan fisik pasien yang ditanganinya. Bagaimana kalau gara-gara fatwa yang disampaikan oleh orang yang tidak ahlinya kemudian menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat? Ya tentu lebih besar atau lebih berat tanggung jawabnya. Malah tanggung jawabnya tidak saja dunia, tapi juga tanggung jawab akhirat. Saya ingat kemarin di salah satu TV, kalau tidak salah TV One, dia ada bincang-bincang soal fatwa haram sonhorek yang disampaikan oleh MUI Jawa Timur. Nah, di antara yang menyanggah itu bilang begini, saya menganggap bahwa fatwa haram sonhorek ini gegabah. Kenapa saya bilang gegabah? Karena ternyata banyak juga ahli agama yang mengatakan tidak apa-apa. Kemudian yang menyebut Gus ini, Gus itu dan lain sebagainya, mengatakan tidak apa-apa. Kan berarti ini adalah masalah yang sebenarnya masih debatable, masih bisa didiskusikan lagi. Tapi kemudian dikeluarkan fatwa haram yang kemarin sudah sempat kita jelaskan. Wah, ini namanya gegabah. Nah, yang ini dari MUI itu menjawab dengan cukup bijak ya. Saya kira ia mengatakan tidak semua orang yang kita sebut sebagai tokoh agama itu adalah ahli agama. Tidak semua orang yang kita sebut sebagai tokoh agama itu adalah ahli agama. Ada orang yang memang ahli ceramah agama, tapi belum tentu dia ahli agama. Belum tentu ia menguasai seperangkat ilmu yang dengan seperangkat ilmu itu bisa memberi kewenangan kepada seseorang untuk menyampaikan fatwa keagamaan. Untuk bisa sampai kepada derajat namanya faqih ya, orang yang ahli di bidang agama dan kemudian punya otoritas untuk menyampaikan fatwa keagamaan, kan tidak mudah. Dia harus menguasai ulumul Quran, menguasai ulumul hadis, menguasai fiqhul lughah, menguasai metode istimbat dan lain sebagainya ya. Jadi jangan dikira semua penceramah agama itu adalah ahli agama. Itu tidak begitu ya. Malah ada ahli agama yang tidak suka ceramah agama. Jadi bukan berarti semua yang kemudian ceramah agama itu adalah ahli agama, belum tentu. Ada yang memang punya keahlian dalam hal mengkomunikasikan ya ajaran agama kepada masyarakat ya. Ya, dia hanya ahli ceramah agama saja, bukan ahli ilmu agama.
Nah, kalau ceramah agama saja kan berbekal kumpulan khutbah Jumat kan sudah cukup ya, beli di toko buku sebelah itu beli kumpulan khutbah Jumat kemudian disampaikan kan sudah cukup ya. Jadi seperti itu ya, bahwa dengan hadis ini bisa dikiaskan kepada hal-hal lain. Orang yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu tapi kemudian ia mengatakan sebagai ahlinya, kalau ternyata menimbulkan kerugian kepada orang yang lainnya maka dia dituntut bertanggung jawab ya. Kalau hadisnya kan tentang menyembuhkan penyakit orang ya, bisa saja yang lainnya. Hadis berikutnya, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil mawadhihi khamsun minal ibili, rawahu Ahmad wal arba'ah. Bahwa menimbulkan luka pada kepala seseorang ya, yang lukanya itu parah sampai terlihat tempurung kepalanya, karena lukanya kepala, maka dendanya adalah 5 ekor unta ya. 5 ekor unta ya lumayan, 720 real itu domba. Kalau unta kan 720 kali 7 itu 1 unta. Ya katalah 7 kali 7 berapa? 42. Berapa? 4950 berarti 5.000. 1 unta itu 5.000 real. Kalau 5 unta ya 25.000 real. Banyak duitnya. Karena 1.000 real itu sama dengan 4 juta. 5.000 real 20 juta kali 5 100 juta. Kalau apa namanya, mukul kepala orang sampai berdarah kemudian sampai kelihatan tulang kepalanya, dibawa ke pengadilan, dendanya 100 juta ya. Ya apa namanya, adil lah itu. Wal asabi'u sawaun kulluhuna ashrun minal ibili ya. Sama dengan menghilangkan jari-jari seseorang, dendanya 10 ekor unta untuk 1 jari ya, menghilangkan 1 jari. Kalau 10 jari diperundesi ya dendanya bisa 100 ekor unta. Baik, saya kira cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.